Minyak goreng minyak kita tengah menjadi sorotan publik usai adanya temuan takaran yang tidak sesuai hingga indikasi dugaan kecurangan yang membuat harga minyak tersebut naik cukup signifikan. Untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Iqbal Sofwan Sofwan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Priska. Ya, Bapak, ini tentang minyak kita ramai sekali di masyarakat, termasuk kami yang memberitakan kenapa produsen berani curang, Pak? Apa karena biaya produksinya tinggi? Wah, Mbak Priska, pertama itu yang memproduksi itu tidak hanya produsen yang memiliki kebun sawit ya. Tapi juga banyak produsen yang memindah tugaskan kepada repacker. Jadi perlu dilihat tuh temuan-temuan kemarin itu banyak atau bukan banyak ya, perusahaan yang ditemukan, yang diekspos di media itu adalah perusahaan pihak ketiga yang dimana tugasnya itu adalah mempack atau merepack minyak DMO minyak kita. Mbak Priska, perlu kami sampaikan bahwasanya kebijakan domestic market obligation terkait dengan minyak kita ini merupakan tadinya itu adalah ditujukan untuk ekspor. Jadi pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor CPO itu boleh melakukan ekspor selama mereka melakukan kewajiban domestic market obligation ini. Nah, itulah kebijakan ini awalnya dilaksanakan. Jadi kita juga ingin meluruskan, memang ini nama programnya adalah program minyak goreng rakyat. Tapi kita ingin memastikan dan ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya minyak kita ini tidak ada keterlibatan APBN. Begitu, Mbak Rizka? Baik, artinya kalau seandainya yang terjadi sekarang, kira-kira miss-nya ada di mana, Pak? Ya, miss-nya ini masih dalam penelusuran, karena kemarin juga sudah ada terbukti melakukan pelanggaran, utamanya tidak sesuai informasinya dengan label, itu dilakukan oleh repacker. Repacker yang kami mendapatkan info tidak mendapatkan DMO minyak kita dari produsen. Mereka membeli minyak komersial, kemudian mereka pack dengan branding minyak kita. Mengapa produsen tidak memberikan DMO kepada repacker? Yaitu tentu saja kita kembali lagi kepada Permendak 18 tahun 2024, di mana itu kita serahkan mekanismenya sesuai dengan mekanisme komersil atau B2B. Yang pemerintah atur adalah produsen atau eksportir itu mendapatkan hak ekspornya manakala sudah mendistribusikan domestic market obligation mereka. Berapapun itu, kita punya unsur pengalih terkait hal itu. Baik. Kalau ternyata sekarang produksi minyak kitanya bermasalah, repack-nya mungkin bermasalah, tapi itu bagian dari produksi ya Pak ya. Apakah perlu diurai dengan mengubah regulasi dari Kementerian Perdagangan misalnya? Ya, tadi siang saya sudah memimpin rapat, kita sudah ketemu dengan semua repacker yang terdaftar di Simira, kita sedang melakukan evaluasi. Yang namanya kebijakan tentu saja pasti akan ada peluang untuk dirubah kebijakan itu. Kita akan lihat, kita juga akan uji publikkan, kita akan berkomunikasi dengan semua pihak apakah ini perlu diubah atau tidak. Namun informasi yang kita dapatkan dari produsen, bukan repacker ya, dari produsen, itu kebijakannya itu masih ongoing dan bisa diteruskan gitu. Baik, kalau menurut Bapak sendiri dari pihak Kementerian Perdagangan, apakah subsidi minyak kita untuk kelompok miskin ini sebaiknya dilakukan dengan transfer tunai, Pak? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, program minyak goreng rakyat atau minyak kita ini tidak ada terlibat subsidi, tidak menggunakan APBN. Jadi ya, itu saya pikir cukup menjawab ya. Jadi tidak ada subsidi di sini. Ini murni B2B, business to business dengan skema komersial. Baik, kalau ada perusahaan Pak yang terbukti melakukan pelanggaran, segera diproses secara hukum atau ditutup atau bagaimana kira-kira nanti skenarionya Pak? Pasti akan kita proses secara hukum, apakah ditutup atau tidak tergantung dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan. Sebagai informasi,
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga itu sudah mengkasuskan 66 perusahaan. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai labelnya, namun juga ada perusahaan-perusahaan yang terbukti misalnya menjual minyak kitanya itu dengan program bundling dengan produk yang lain. Kemudian ada juga repacker-repacker atau perusahaan-perusahahan yang izinnya tidak lengkap, misalnya tidak memiliki SNI, tidak memiliki izin edar dari BPOM. Nah, itu sudah diurus oleh pengawas-pengawas di Kementerian Perdagangan. Ada 66 perusahaan. Ya, bagaimana untuk memverifikasi, Pak, kualitas dan kuantitas produk minyak kita ini supaya lebih transparan? Karena akhirnya masyarakat dalam beberapa kasus, dalam beberapa kejadian itu berusaha membuktikan sendiri begitu akhirnya. Ya, untuk verifikasi kualitas itu ada SNI namanya. Kemudian untuk verifikasi kuantitas itu kan ada label yang tercantum 1 liter, itu seharusnya isinya 1 liter. Manakala ditemukan produk 1 liter di kemasan isinya 750 ml atau kurang dari itu, yaitu artinya ya tentu saja pidana. Baik, sebelum kita lanjutkan Bapak dialog, kita akan simak informasi yang akan tayang berikut ini. Baik. Terkait adanya temuan 3 produsen yang menjual minyak goreng kemasan minyak kita di pasaran ternyata tidak sesuai dengan label yang tertera. Jika label yang tertera 1 liter, namun isinya ternyata hanya 700 hingga 900 ml saja. Nah, mari kita coba buktikan sendiri. Saat ini saya berada di Pasar Johar, Jakarta Pusat, dan saya sudah membeli minyak goreng kemasan minyak kita seberat 1 liter. Di sini bisa dilihat dengan harga Rp18.000. Nah, harga ini memang sedikit lebih tinggi dibanding harga eceran tertinggi atau HET, yaitu Rp15.700 per liternya. Selain itu juga saya sudah membeli minyak goreng merek lain seharga Rp22.000 per liter. Kita akan bandingkan, ini sama-sama 1 liter. Kalau dilihat secara kasat mata sih ini sama ya, tapi coba kita buktikan. Nah, ini saya akan menuang minyak kita 1 liter ke gelas ukur. 18. Nah, pemirsa, ini kalau dilihat sekitar 950 ml ya, kurang sedikit sebenarnya. Dengan berat yang tertera di labelnya adalah 1 liter. Nah, kita coba minyak goreng merek lain. Ini juga sama-sama beratnya 1 liter. Apakah benar 1 liter? Tame seneng banget, Tame. Nah, ini bisa dilihat pas 1000 ml atau 1 liter. Sementara yang minyak kita tadi itu kurang sedikit. Kalau dilihat dari gelas ukur ini sekitar 950 ml, kurang 50 ml lagi menjadi 1000 ml atau 1 liter. Kementerian Perdagangan beserta dengan Satgas Pangan Polri sudah mulai menarik produk minyak kita dengan berat 1 liter karena dianggap adanya penipuan karena banyak yang tidak sesuai dengan label yang tertera. Dan juga tentunya ini merugikan konsumen. Ya, Pak Sofan masih bersama kami, Pak? Ya, masih. Ya, ada tanggapan Pak soal tayangan yang baru saja kami tayangkan? Ya, pertama terima kasih telah mengedukasi kita semua. Ini memang harapan kita juga agar semuanya terlibat dalam konteks pengawasan. Yang kedua, itu kalau bisa tuh yang kurang dari 1 liter tadi perusahaannya disampaikan kepada kita, kalau bisa diperlihatkan nama perusahaannya seperti apa, agar kita proses tindak lanjutnya. Karena ada Satgas Pangan, ada pengawas di Kementerian Perdagangan untuk bisa ditindaklanjuti. Gitu Bu Frida. Baik. Ya, apakah ada jalur informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, Pak, untuk melaporkan temuan-temuan seperti ini jika warga menemukan kekurangan mililiter minyak kita di lapangan? Kita punya hotline di perdagangan, nanti
nomornya saya nggak hafal, nanti bisa dicek, di situ ada hotline terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan perizinan. Nah, terkait minyak kita ini bisa menghubungi hotline terkait dengan kebijakan tersebut. Silakan di browsing. Baik, terima kasih Pak Iqbal Sofwan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sudah bersama kami dalam dialog sore hari ini. Selamat Terima kasih, beraktivitas Pak Priska. Bapak. Ya.